Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, duduknya saya di sini akan membahas materi tentang apa sih itu Makkiyah dan Madaniyah. Ya, barangkali teman-teman nanti yang belum tahu ya, bahwa Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Dalam pengertian lain, ada yang mengatakan bahwa Makkiyah merupakan ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah itu adalah ayat yang dimana diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Seperti itu. Jadi itu pengertiannya. Dan yang selanjutnya ada pembahasan tentang ciri-ciri surat Makkiyah. Teman-teman masih belum pada tahu dong apa sih ciri-ciri surat Makkiyah. Jadi ciri-ciri surat Makkiyah itu ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud atau ayat sajdah. Dan ciri yang kedua ada kata kaila yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 33 kali. Dan yang ketiga ada ciri dalam surat Makkiyah itu didahului oleh kalimat ya ayuhan nas. Dan sebaliknya bahwa surat Madaniyah didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzi. Dan ciri yang keempat di dalam surat Makkiyah itu ada menceritakan tentang kisah-kisah nabi dan umat-umat terdahulu. Dan ciri yang kelima pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti qaf, shad, alif, kecuali Al-Baqarah ya, yang dimana pembukaan Al-Baqarah itu alif lam mim. Dan yang keenam, ayat dan surahnya itu pendek-pendek. Serta yang ketujuh, ungkapannya keras atau cenderung puitis menyentuh hati, seperti itu. Dan yang kedelapan, banyak terdapat kesamaan bunyi. Dan yang kesembilan, banyak yang menggunakan huruf sumpah atau huruf qasam. Dan yang kesepuluh itu ada penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dari hari akhir serta penggambaran surga dan neraka. Dan yang ke-11 ada banyak tuntunan mengenai akhlakul karimah, akhlak yang baik, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada ciri-ciri surat Madaniyah. Dan ciri-ciri surat Madaniyah di sini tuh lebih pendek daripada ciri-ciri tadi di surat Makkiyah. Yang pertama tuh bahwa surat Madaniyah itu menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di Islam. Dan ciri yang kedua itu rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial dan hubungan antar negara. Dan yang ketiga penyebutan tentang kaum munafik kecuali di dalam surat Al-Ankabut. Dan yang keempat penyebutan tentang ahli kitab. Serta yang kelima ayat dan suratnya itu memang panjang-panjang, kebalikan dari surat Makkiyah. Kan ketika surat Makkiyah itu kan suratnya pendek-pendek. Nah, di sini kebalikannya bahwa surat Madaniyah itu panjang-panjang. Dan yang keenam, ungkapannya tenang, cenderung prosais. Yang ditujunya adalah akal pikiran, berarti logika. Dan yang ketujuh, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung ya. Di sini saya akan memberikan contoh perbedaan dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Sebelumnya kan saya menjelaskan tentang ciri-ciri. Nah, ini contohnya. Bahwa contoh di surat Makkiyah itu penyampaian pada mayoritas ayat-ayat Makkiyah itu tegas dan seruannya juga kuat. Karena kebanyakan orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat Makkiyah ini adalah tipe orang-orang yang sombong dan berpaling dari kebenaran. Sedangkan contoh di dalam surat Madaniyah itu kebanyakan metode penyampaiannya itu lembut dan seruannya itu mudah. Karena kebanyakan orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat Madaniyah adalah orang-orang yang tunduk dan menerima kebenaran. Contohnya itu di dalam surat
Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan yang memerintahkan kita untuk berpuasa, yang seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu kan sudah jelas ya bahwa itu surat Madaniyah karena didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzi, yang artinya itu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu kan pelafalannya kan lembut. Berbeda dengan Makkiyah. Pada ciri-ciri Makkiyah kan pelafalannya itu tegas, seperti yang dicontohkan pada surat Al-Qamar yang artinya berbunyi, jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda atau mukjizat dan mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus, seperti itu. Jadi dari pembahasan yang saya bahas di atas tentang ciri-ciri, definisi dan contoh, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada perkataan yang kurang pantas atau kurang berkenan di hati teman-teman atau yang menonton video ini, mohon dimaklumi ya. Ya, see you and bye bye.